Awal mula kita memang punya sapi 4, indukan semua. Lah setiap tahunnya itu alhamdulillah dengan lancar semua punya anakan. Anakannya itu tiga indukan itu melahirkan pendet betina. Yang satu itu jantan. Yang jantan itu kita jual untuk jadikan pendet betina. Tapi karena kebetulan pendet jantan kita bagus, jadi bisa laku mahal, harga tinggi. Jadi kita bisa beli pendet betina 2. Iya. Itu. Jadi kita kembangkan sampai saat ini. Alhamdulillah saat ini kita punya 17 ekor di dalam kandang ini. Selama 2 tahun. Untuk harapan saya ke depannya, jika breeding ini berhasil, saya ingin punya suatu kelompok peternakan. Itu saya otomatis menambah kandang. Semisal satu kandang itu mungkin berisi 5 atau lebih sapi yang mempekerjakan 1 orang per kandang itu. Jadi satu bisa nyerap tenaga kerja untuk kedepannya. Perkenalkan, nama saya Sampurno Cahyo. Ini istri saya, Unsiana Lukita. Saya beralamat di Kampung Kerajaan RT 5 RW 1 Juglangan Panji Situbondo. Di sini saya sebagai pembisnis pengepul gabah. Keseharian saya itu dengan sampingan saya breeding sapi. Kisaran 10 ekor lah untuk saat ini. Kegiatan saya dari bangun tidur pagi mungkin ke kandang, soalnya untuk siangnya saya kan ada aktivitas nimbang padi atau jagung. Jadi untuk pagi ke kandang saya pertama bersih-bersih, setelah itu mandiin sapi, terus yang memberi pakan itu kira-kira jam 9 lah, jam 10 sudah selesai. Jadi saya langsung aktivitas di rumah saya. Dikala itu saya mungkin dibantu istri saya juga di kandangnya atau juga di rumah gitu. Kalau di rumah kalau suami saya di kandang, saya mesti aktivitasnya di rumah. Soalnya kan banyak petani yang ke rumah untuk totalan, untuk nimbang gabah, seperti itu. Rutinitas gantian sama suami, kadang-kadang bagi-bagi tugas lah, intinya seperti itu. Soalnya kan tidak melulu di rumah kerjanya di kandang, saya juga jadi tani juga. Selain ke sawah. Selain di kandang, di rumah ke sawah juga. Di sawah hasilnya yang di sawah untuk pakan-pakan ternak ini. Jadi sembari kita nimbang di rumah, ada juga ke sawah, hasilnya yang di sawah kadang ditaruh di kandang. Nimbang gabah itu kan dari hasil panen antara lain petani, tetangga-tetangga, entah itu petani sendiri atau entah itu dari penimbang lain. Jadi hampir setahun full tetap kerja. Orang tani tahunya semua dari mulut ke mulut, bahwa di kita itu terkenalnya timbangan enak, refaksi bisa dinego. Intinya prinsip kita berdua ini sistem kejujuran. Soalnya kenapa? Kita meskipun selain pembisnis, kita sama-sama petani, juga merasakan apa artinya menunggu 4 bulan panen. Otomatis yang dirasakan petani saya juga merasakan juga bagaimana
kiranya kita menunggu usia panen selama 4 bulan. Setelah itu dalam penjualan kan kita harus waspada, dalam artian tidak semena-mena untuk refaksiannya, timbangan, harga. Kita anggapannya pro sama petani, jadi kita mengayomi lah intinya gitu. Biasanya kebanyakan yang rugi ya dari refaksi. Soalnya kita kan kalau refaksi cuma dikira-kira, kalau di gudang itu kan sudah ada takarannya, sudah ada timbangan gabuk sama ini refaksinya buat kadar air kayak gitu. Semuanya sistemnya, semuanya ada alatnya. Kalau kita kan cuma prediksi pakai tangan aja, sudah seperti itu ya. Semuanya dari Allah sih intinya. Rezeki itu kita cuma berusaha aja. Saya mulai menggeluti di sapi ini sekitaran tahun 2019. Kisaran 2019. Ya awalnya ya karena satu ya orang tua saya ya suka miara sapi. Nah, yang kedua bang pakannya ya saya banyak karena bisnis saya di pertanian, bang pakan ya dari petani, ya anggapannya rumput-rumput entah itu jerami. Dari situ saya ya berinisiatif ya untuk breeding ini dari indukan saya nyoba pertama ya 4 ekor. Karena ya namanya ini usaha sapi kan ya, kalau kita ada keuangan lebih ya saya dibelikan indukan. Kalau untung rugi sebetulnya ada sih. Ya kayak kemarin ada penyakit PMK gitu, sapi saya yang besar satu itu ada yang mati, ada juga anakan karena PMK ya juga mati, jadi 2 ekor. Ya gimana lagi kalau sudah takdir, ya mungkin dikasih rezeki lain lah. Kebetulan kalau untuk jual kita belum pernah menjual. Masih apa ya, kalau ada masih anakan masih kita pelihara sendiri, masih belum ada kepikiran untuk menjual. Tapi sudah sampai saat ini masih ya inilah keuntungannya. Pertama ya barusan kontes sapi ya dapat biaya santunan dari pemerintah kan gitu. Kalau tawaran sebetulnya ya banyak kalau sapi-sapi, tetapi kan namanya hobi kan, kita kan tidak bisa dihitung dengan materi lah anggapannya, namanya hobi kan. Ya sementara kita tandon dulu, jadi untuk yang anakan betina ya kita piara dulu, untuk indukan nantinya yang jantan ya kita gemukkan untuk pelihara begitu. Manfaat kita sendiri dalam melihara sapi ini buat untuk warga sekitar, salah satunya ya mempekerjakan orang ya, semisal untuk ngarit atau apa. Soalnya untuk rumput kan sebagian saya punya bang pakan sendiri. Yang kedua itu misalkan kotoran sapinya, nah itu ada orang juga warga sekitar lah, tetangga orang untuk dia ngambil untuk pupuk di sawah, jadi pupuk kandang ya, memanfaatkan. Kan kebanyakan orang di sini kan namanya sekarang pupuk mahal, terus iya kalau pas hasil panennya memuaskan, kalau gagal panen kan otomatis kebanyakan orang itu kan kekurangan dalam biaya. Kebanyakan ya menggunakan sebagian alternatifnya untuk pupuk kandang ini, dia disebar di sawah ya, sebagian begitulah untuk manfaatnya untuk saat ini. Selaku pemula di dunia sapi ini, anggapannya
di sini kan pada baru-baru ini kan booming kontes-kontes sapi. Sebetulnya kontes sapi untuk pemula seperti saya sebetulnya pengen banget punya sapi yang mempunyai kelas kontes. Nah, soalnya banyak juga, pertama awal mula kan saya pelihara sapi-sapi jantan anakan sendiri itu ya namanya orang kadang entah itu melecehkan atau gimana ya, buat anggapannya bagi pemula itu bisa bikin down untuk perasaan si pemula ya. Terus terang ya saya juga mengalami itu, tapi ya dengan kontes ini, dengan sapi saya ini ya saya ingin membuktikan kepada ya bagi sebagian orang yang mungkin lecehkan yang sekiranya menganggap sapi saya ini tidak bisa untuk masuk dalam spek-spek kontes. Saya ingin membuktikan. Jadi sebagaimana mungkin saya merawat sapi ini ya dari kecil ya, karena anakan dari kandang saya sendiri. Saya ingin buktikan kalau sapi saya ini ya bisa lah untuk masuk dalam spek kontes. Untuk pengalaman sendiri pernah nggak ikut kontes, Mas? Kalau pengalaman yang barusan, saya kebetulan ikut kontes yang diadakan di Besuki. Kalau tidak salah bulan Mei barusan. Itu masuk juara 3 dalam kelas ekstrim. Ya bersyukur banget, padahal baru pertama kali untuk ikut kontes. Soalnya kan tahun-tahun sebelumnya kan ada wabah itu, COVID atau PMK itu kan, makanya kan tidak ada kontes. Ya saya bersyukur. Ada faedahnya. Ada faedahnya juga. Soalnya momen itu kan banyak sapi yang meninggal, otomatis ya alhamdulillah sapi saya juga masuk juara 3 kontes Situbondo. Dan ya juga yang meninggal juga besar juga, ya terobati dengan adanya kontes. Paling tidak kita merasa bangga ya punya sapi. Hasil anakan sendiri. Baru pertama ikut kontes langsung juara 3. Ya itulah ada keinginan sukanya. Tidak untuk kedepannya sapi di kandang ini misalkan laku dengan harga yang lumayan atau bagaimana? Oh iya, saya juga pengen lihat teman-teman di YouTube itu sampai ada lakunya 100 up. 100 juta lebih. Iya, 100 juta lebih, pengen banget kayak begitu. Ya moga-moga Moga-moga. sapi saya juga laku. Yang penting Begitu kita juga usaha gimana caranya ya untuk kedepannya ya cuma tergantung rezekinya kita sih. iya.